Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang masih menonton channel saya dan masih banyak yang ingin tahu tentang copywriting ya. Di sini saya sudah ada 4 video copywriting yang bisa teman-teman tonton. Kemudian pembahasan pertama itu tentang ada atau tidaknya efek copywriting ke jualan kita. Kemudian topik kedua tentang copywriting itu harus menunjukkan untuk siapa produkmu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah desainnya juga jangan asal-asalan gitu. Dan yang keempat adalah copywriting itu tentang atensi atau tentang perlombaan mencuri perhatian konsumen. Dan di video yang kelima ini saya akan membahas topik tentang kalau copywriting itu menyadarkan masalah, memberi solusi. Jadi kita beri solusi setelah masalah dimunculkan. Bagi teman-teman yang bingung, kalau kita manusia itu seringkali tidak sadar akan masalah yang kita hadapi. Maka dari itu iklan muncul untuk memberitahu kalau kita punya masalah itu. Lalu mereka memberitahu solusinya. Sebagai contoh nih, saya kasih contoh ya. Ini adalah produk fashion. Nah, masalahnya kita munculkan yaitu ingin kaos baru buat sehari-hari. Jadi di dalam iklan itu, di dalam copywriting, di dalam paragraf pertama atau di dalam judul, kita beritahu dulu kalau ada masalah. Tulisannya misalnya, kaosmu itu-itu aja, dengan ganti yang baru nggak? Nah, itu kan salah satu dari masalah. Ya kan, beberapa orang akan menyadari kalau, oh iya ya, kaosku itu aja. Butuh kaos baru nih, butuh kaos yang beda nih dari yang biasanya, atau butuh nambah koleksi kaos baru nih. Nah, maka solusinya ada banyak, dan kita memilih salah satu solusi yang cocok dengan produk kita. Misalnya kita jualan kaos polos, maka kita bisa memberikan solusi ini nih, ada warna baru untuk kaos polos yang kamu mau, misalnya warna-warna monokrom atau warna-warna seperti gradasi, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga kaos anime atau kaos anime ya. Jadi teman-teman bisa menjual misalnya kaos-kaos yang lagi hype apa nih, yang ada animenya gitu ya. Kemudian juga ada yang ketiga adalah kaos quote. Nah, biasanya nih kita sering kali kalau di TikTok atau di Twitter kita merepost, meretweet atau mereply atau ngasih like kepada quote-quote. Nah, orang-orang yang suka sekali memberikan quote. Nah, kita tuh pengen quote-quote itu tuh kita bisa munculkan di kaos. Nah, itu adalah bagian dari solusi. Ini adalah tips copywriting paling sederhana yang masih sering saya pakai. Ingat, orang itu tidak sadar akan masalahnya sendiri. Misalnya kalau kaos tidak untuk sehari-hari, ya bisa aja misalnya pengen kaos untuk pergi kuliah, nah itu kan bisa. Atau kamu butuh kaos futsal baru, nah itu juga bisa. Begitu ya. Itu adalah teknik yang paling mudah, yaitu menyadarkan masalah dan memberikan solusi. Terus kadang kita juga bingung nih, kita tuh nggak tahu masalahnya konsumen apa, ya kan? Maka dari itu saya selalu tekankan untuk pergi ke Facebook Ads Library, ya, ke Facebook Ads Library, dan teman-teman bisa nih misalnya untuk melihat kompetitor. Di kompetitor itu mereka menuliskan tentang apa gitu ya, menuliskan masalahnya tentang apa, dan di situ bisa kita tiru walaupun harus kita modifikasi ya. Nah, misalnya gini, kaos ultah ini bikin acara bunda lebih spesial. Nah, banyak sekali keluarga muda yang pengen mengabadikan momen-momen ulang tahun anaknya, ya kan, ulang tahun pertama atau ulang tahun yang kedua. Nah, maka kaos ini tuh sangat spesial untuk target pasar ibu-ibu muda gitu ya. Dan ini copywriting yang keren banget. Bagi saya beruntung banget
langsung ketemu ya, ketikan kaos langsung muncul ini gitu. Terus kita cari lagi, ini ada nih, yuk bikin kaos keluarga keren, foto kita edit seperti kartun. Nah ini juga bagus nih ya kan, jadinya kita harus menghadirkan dulu masalahnya apa gitu kan. Loh, emang ada ya orang bermasalah gitu, misalnya eh, bikin kaos biasa kan bisa nggak perlu pakai foto. Loh, bagi dia itu masalahnya adalah mengabadikan momen gitu loh, karena usia anak-anak itu tidak akan kembali lagi gitu. Jadi mumpung anak-anak masih usia 1 tahun 2 tahun, ya diabadikan momennya gitu kan, nanti bisa jadi foto ya kan. Kemudian ini juga bisa jadi foto. Nah, nantinya bisa untuk kenang-kenangan di masa depan gitu, atau untuk nostalgia gitu ya. Ini dua contoh aja sudah keren banget nih. Nanti teman-teman silahkan cari sendiri di Facebook Ads Library dan perhatikan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh banyak sekali pebisnis untuk produk kategori kaos. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.